Selamat datang di dalam Makan Angin Podcast, di dalam Dampot Damplik Podcast. Pembahasan Dampot kali ini adalah tentang bagaimana kamu mendapatkan uang di lain pekerjaan kamu kalau emang kamu sudah bekerja. Ya, aku bikin episode ini karena saya ini banyak banget akhirnya ngulik-ngulik gimana kita itu banyak dapat duit, banyak dapat sumber uang dari selain pekerjaan kita gitu. Banyak banget yang namanya ini nih iklan-iklan atau YouTube ya, video-video TikTok atau lain yang judulnya dapat jutaan hanya dengan modal begini, atau kalau kagak gitu ya, dapat jutaan hanya dalam 1 bulan, atau hanya dengan modal ini kita dapat ratusan ribu, atau menghasilkan duit dari internet caranya begini. Waduh, kan kayaknya enak banget ya. Tapi setelah saya tonton videonya, isinya scam rata-rata ya. Kalau nggak afiliasi lah, terus masukin kode apa yang intinya join ke dia. Kalau nggak gitu TikTok Shop kayak atau apa, atau banyak hal yang kayaknya cocok untuk kamar bahan gitu katanya. Tapi ketika kita menjalani itu, duitnya nggak dapet. Duitnya beneran nggak dapet. Karena susah banget dapetnya. Karena semua orang mungkin sudah melakukan hal itu, makanya sangat susah sekali. Atau kayaknya kita ini sudah diberikan tutorial yang usang, nggak dipakai lagi. Tapi yang penting konten aja jadi cuan buat konten kreatornya. Ini yang kentir ini, beneran kentir. Orang-orang di ekonomi Indonesia yang saya di episode 1 atau 2 itu saya ngomong tentang ekonomi Indonesia yang makin lama itu makin kayak kurang ya, buat orang-orang sebagian besar. Terus orang-orang itu dicekokin, disuguhin tutorial-tutorial yang rada nipu gitu. Nggak bisa dipraktekin bener. Ketika orang mau praktek bener nggak ada hasilnya nggak bakalan lama sekali. Jadi mau kita mempraktekkan hal itu nggak akan jadi seperti tutorialnya. Karena untuk mencapai titik di akun pemberi tutorial itu sangat lama gitu loh. Bahkan ada contohnya di iklan di Facebook, dibutuhkan pekerja tanpa tanpa pengalaman, jago rebahan ya, modal HP sama internet doang. Wah, ini sangatlah orang Indonesia ini. Sangatlah orang Indonesia gitu. Begitu saya chat, "Hai Kak, saya minat dengan pekerjaannya." "Oh iya Kak, pekerjaannya adalah ini itu." Nah, ini itunya itu adalah kita itu kayak disuruh jualan gitu kan. Tapi kita itu disuruh top up juga di akun kita, kan tolol ya, kita cari duit malah disuruh bang duit. Anjing kenapa bisa begini sih, orang cari duit sesusah ini. Terus saya ngobrol dengan teman saya ya, kenapa nggak freelance aja? Bro, saya kasih tahu ya, yang namanya freelance itu tuh duitnya, entah kenapa duit di internet ini lagi susah banget carinya. Saya ini juga melayani freelance di kontributor salah satu video di berita online ya. Kita nggak usah sebut deh. Beritanya itu tayang di Facebook ya. Awal-awal saya join itu duitnya sangatlah oke yo. Saya bisa dapat 10 juta. Ini benar 10 juta dalam 1 bulan. Saya tidak berbohong. 10 juta dibagi 2 kan, saya sama Cak Drone ya, masing-masing kita dapat ya kurang lebih ya 4,5 juta karena ada pajaknya ya. Nah, terus saya udah beli HP, udah beli apa dari uang itu, udah pokoknya kita semangat mencari duit online, kayaknya kita bisa kaya nih gitu ya. Oke, setelah saya dan Cak Trun menjalani itu selama 2 tahun terakhir ya, ternyata kontol juga pendapatannya. Kontolnya kenapa? Ad break-nya. Kalau di Facebook tuh namanya ad break ya, kalau di YouTube dan lain-lain kan AdSense ya. Ad break-nya tuh makin lama makin turun gitu. Pernah nggak bayaran ya, karena dana yang dicairkan itu
kurang dari minimal pencairan withdrawal gitu loh. Jadi waduh, gimana ini? Tekor cuy. Ya akhirnya ya wah, semangat semangat semangat. Wah, naik lagi, dapat lagi 1 juta, 2 juta, dapat lagi. Tapi kan capek ya. Capek bener, kita bikin video itu satu hari nggak mungkin satu video, walaupun kontraknya ya satu hari itu satu video selama 1 bulan, berarti kan enteng ya 30 video ya 1 bulan atau 31 video. Tapi kan kita nggak mungkin bikin cuman satu ya. Kita kan pasti ngejar pendapatan ya. Ngejar pendapatan kita bikin 10 satu hari. Ini rasanya badan udah kayak bikin 10 video ya. Audionya saya, VO-nya saya, tekstualnya saya, redaksinya udah dari sana, tapi saya yang editing saya masukin ya, udah gitu. Video yang bikin si Cak Drone udah kan. Render 10 video per hari sampai kita tuh kadang-kadang sakit ya. Ternyata uangnya uangnya kayak jancuk. Nggak muncul kadang-kadang itu. Bahkan yang terakhir ini yang terakhir kira-kira 2 bulan lalu. 2 bulan lalu kalau nggak salah itu duitnya ditahan karena pihak Facebook itu kayaknya lagi ada trouble sama pembayaran ke nasabah-nasabahnya gitu. Ke para customernya, apa sih nyebutnya, ke para itulah pokoknya. Nah, orang yang beriklan ke dia deh itu. Nah, terus kayaknya konten kreator ini seret juga akhirnya, dacok ya bang. Jadi gimana dong kalau kita mau mengerjakan freelance itu semua ya? Terus cara dapat duit yang benar itu gimana? Ini pertanyaan ini nih. Saya juga bertanya ini. Banyak tutorial cara dapat duit gini gitu, tapi hasilnya nggak akan seperti tutorial yang kalian tonton di Facebook atau di YouTube atau di TikTok deh. Nggak akan 100% karena saya sudah rata-rata mencoba ya. Dan ternyata ada cara-cara yang scam itu, misalnya itu kasihan banget orang yang benar-benar butuh duit melakukan itu dan ternyata disuruh top up. Begitu top up akunnya selama 1 bulan mungkin, dan ternyata nggak dapat duit sebanyak yang pekerjaan itu dia lakukan itu, sebanyak iming-iming iklannya gitu kan, kasihan coy. Terus kalau kita mau freelance ya bolehlah kita freelance sesuai dengan minat kamu ya, tapi ingat banget yang namanya freelance itu ya bisa jadi pekerjaan utama kalian, bahkan mungkin duitnya bisa puluhan juta, 2 digit lah ya, 2 digit. Banyak banget cerita-cerita yang saya freelance 2 digit sampai dipikir ngepet gitu kan, nggak keluar rumah tapi kok punya duit gitu, nggak pernah kerja tapi kok punya duit ya itu. Tapi kamu ada di freelance yang sangat kayaknya desainer atau apa, atau yang memang benar-benar dibutuhin gitu loh. Itu sekali payment memang langsung gede duitnya. Ada yang sekali payment gede tapi nggak juga begitu terus gitu. Masalahnya gini, saya punya kakak ya, kakak saya ini desainer gambar-gambar kaos, dan dia sering ngejual yang namanya desain-desain itu ke website luar negeri gitu. Ya kadang-kadang duitnya banyak, kadang-kadang kagak punya duit juga. Tapi saya ngomong kadang-kadang. Kalau kita ngomong freelance itu berarti tidak ada jaminan apapun. Apalagi kamu yang berharap punya duit banyak terus dari jalur freelance itu no. Itu menurut saya no. Jadi mendingan kamu usaha apa, pokoknya usaha deh yang benar-benar kamu bisa kontrol usahamu itu. Benar-benar kamu itu ownernya, kamu itu bisa kontrol. Jualan apa kayak, jualan pop es kayak, kan kamu bisa kontrol. Tapi jangan pernah ngolokin orang yang jualan pop es ya. Karena saya punya teman saya yang jualan pop es ya, tapi nggak di pinggir jalan, dia kayak jualan pop es di depan sekolahan gitu. Bener-bener dia punya lapak di depan sekolahan, dan itu banyak duitnya dia. Karena di depan sekolahan anak pasti butuh kan ya. Nah, jadi kalau mau usaha bener-bener kamu yang bisa kontrol usahanya itu. Kalau mau cari sidekick job ya, atau apa namanya, bener-bener harus sesuai dengan passion kamu. Contohnya saya passionnya di audio gitu ya. Saya
cari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan audio saya gitu. Saya sudah beberapa kali menemui pekerjaan-pekerjaan dan itu cocok menurut saya. Tapi lama-lama paymentnya makin lama makin tolol gitu. Jadi saya nggak dapet duit dengan sesuai ekspektasi saya pada akhirnya. Pekerjaannya tetap aja tapi paymentnya gimana? Masih mau daftar PNS? Para pemburu kemeja keki warna krem gimana dong ya? P3K ya aduh. Kalau kalian itu janganlah maksa untuk menjadi PNS ya. Menjadi wirausaha sendiri, bekerja, cari duit sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu lebih baik menurut saya. Atau pekerjaan kamu sudah punya tapi kamu punya bisnisan lain di lain pekerjaan kamu itu, dan itu wajib punya kalau zaman sekarang sih. Kalau nggak punya pun nggak masalah, yang penting kamu menghidupi dirimu dengan sangat bahagia ya. Itu saja dari saya Damplik ya. Buat kamu kalau mau DM ya, tapi terima kasih yang sudah DM ke saya ya. Di makan angin _official di Instagram, terima kasih yang udah DM, yang sudah menanyakan ke saya juga kenapa podcastnya jadi saya sendirian gitu. Karena Cak Drun lagi ngurusin banyak hal karena dia mau berangkat ke Jerman. Dia mau jadi TKI di sana selama 3 bulan. Ntar kalau dia di sana ya tungguin aja konten-konten di Jerman bersama Cak Drun. Oke, makan angin out.